Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Mukti dari Teknik Informatika Angkatan 2020 dengan NIM saya 20.01.013.046. Di sini saya akan membuat video tentang virtual memory. Virtual memory tidak bisa semua memori logik dipetakan semuanya ke memori fisik. Walau dynamic loading bisa melakukannya, memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Hanya bagian dari program yang perlu saja berada di memori untuk dieksekusi. Logical address space bisa lebih besar daripada physical address space, memperbolehkan virtual address space pada virtual memory untuk di-sharing oleh beberapa proses. Bisa jadi hanya beberapa bagian dari memori logik yang berada di memori fisik, sisanya di hard disk. Konsep memori virtual yang dikembangkan Fort Herringham pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Program yang tidak perlu di memori utama. Program-program atau kode-kode yang digunakan sebagai error handling yang jarang digunakan karena jarang terjadi. Array list atau tabel yang kapasitasnya tidak terpakai semuanya. Fungsi-fungsi yang tidak dipakai. Program-program yang tidak digunakan secara real time. Keuntungan virtual memory. Lalu lintas input-output menjadi rendah. Berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan. Meningkatnya respon karena tidak deadlock. Bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Memori virtual melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Implementasi virtual memory. Virtual memory digunakan pada multiprogramming. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara demand packing. Demand packing. Tidak semua program harus di-load semua ke memori fisik. Hanya yang diperlukan saja. Permintaan pemberian pack menggunakan swapping. Pack hanya akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Program swapper yang digunakan. Pertama, lazy swapper tidak pernah swap pack ke dalam memori sampai pack
benar-benar diperlukan. Istilah swapper berarti memanipulasi seluruh proses sehingga swapper yang khusus berhubungan dengan PEX bernama pager. Demand pegging. Pager hanya akan men-swap in dan out PEG yang dibutuhkan saja, tidak semuanya. Jadi, jika PEG dibutuhkan reference to it, tapi belum tentu semua di-load ke memori fisik. Butuh dukungan perangkat keras, yaitu valid. PEG berada di memori fisik semuanya atau PEG ada. Tetapi tidak semuanya, sebagian masih berada di disk. Invalid. PEG tidak ada di memori fisik. Jika proses mengakses lokasi PEG yang valid, maka proses akan berjalan normal. Jika mengakses yang invalid, maka perangkat keras akan menjebaknya ke sistem operasi atau PEG fault yang dibutuhkan oleh demand pegging. PEG tabel yang berisi valid dan invalid bit secondary memori yang digunakan untuk menyimpan memori yang belum tertampung di main memory, dikenal dengan nama swap file apabila di Linux atau pegfile.sys apabila di Windows. Yang terjadi saat PEG fault. Pertama, ditangkap oleh sistem operasi. Sistem operasi menyimpan register user dan proses. Tetapkan bahwa interupsi merupakan PEG fault. Periksa bahwa referensi PEG adalah valid dan kemudian tentukan lokasi PEG pada disk. Baca disk dari cari frame kosong. Selama menunggu pencarian, alokasikan CPU ke proses lain dengan menggunakan penjadwalan CPU. Jika pencarian selesai, terjadi interupsi dari disk bahwa input-output selesai. Untuk yang kedua, sistem operasi menyimpan juga register dan status proses untuk pengguna atau proses yang lain. Tentukan bahwa interupsi sekarang berasal dari disk. Lakukan pengubahan PEG tabel bahwa PEG telah berada di memori. Tunggu CPU selesai dari proses yang tadi. Kembalikan register user, status proses, PEG tabel, dan resume instruksi proses yang tadi interupsi. PEG fault. Tidak semua langkah diperlukan pada tiap kasus. Ada 3 komponen utama yang pasti terjadi. Melayani interrupt PEG fault. Baca dan load PEG dari disk ke memori. Restart proses. Pada sistem demand pegging,
sebisa mungkin kita jaga agar tingkat backfall-nya rendah. Virtual memory untuk proses creation, karena diperlukan untuk menggandakan proses creation, maka harus diketahui mana peg kosong yang akan dialokasikan menggunakan for. Sistem operasi biasanya menggunakan teknik zero fill on demand untuk mengalokasikan peg tersebut pada awalnya. Cara proses creation copy on word. Pada copy on word mengizinkan proses parent dan child menginisialisasikan peg yang sama pada memori. Jika proses menulis pada sebuah peg yang di-sharing, maka dibuat juga salinan dari peg tersebut. Dengan menggunakan teknik copy on word, terlihat jelas bahwa hanya peg yang diubah oleh proses child dan parent disalin. Sedangkan semua peg yang tidak diubah bisa dibagikan ke proses child dan parent. Teknik copy on word sering digunakan oleh beberapa sistem operasi saat menggandakan proses, diantaranya adalah Windows 2000, Linux, dan Solaris 2.